وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'wati ila yaumin nalqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sidang salat maghrib lan sedaya kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedaya ingkang mugi-mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, hidayah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, serta taufik, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dangu menika kita tasih saged beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah salat maghrib berjamaah lan ibadah-ibadah ingkang lintu, lan karena izin Allah Subhanahu wa taala kita tasih gesang wonten ing hari-hari menika, itu kesempatan emas yang Allah Subhanahu wa taala berikan dumateng kita, yaitu kita saged menyaksikan atau hidup di bulan-bulan haram. Hari ini insyaallah kita berada di akhir bulan Zulqa'dah, atau memasuki awal bulan Zulhijjah. Ini merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana banyak manusia yang mungkin telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bisa merasakan hidup di awal bulan Dzulhijjah tahun menika. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin lan sedaya kaum muslimin kaum muslimat, mukminin dan mukminat yang mendengarkan kajian menika, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita sakit hidup di awal bulan Dzulhijjah ini merupakan karunia yang besar, karunia yang agung, yang sebanding, bahkan sebagian para ulama mengatakan lebih mulia daripada hidup di bulan Ramadan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bisa hadir di majelis ta'lim ini, yang mana majelis ilmu seperti ini adalah sebuah majelis yang pahalanya sangat besar. Ya, menghadiri ilmu, menghadiri kajian, mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pahalanya seperti haji yang sempurna. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya saja langsung, barang siapa yang pergi
pagi-pagi ke masjid, ya, dan ini waktu-waktu yang umum yang lainnya, dia tidak ingin kecuali belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka dia meraih pahala seperti orang yang berhaji, di mana hajinya itu sempurna. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membicarakan masalah pahala, ya, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maha murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dengan menghadiri majelis ta'lim, dengan menghadiri majelis ilmu, maka pahalanya seperti haji yang sempurna. Subhanallah, ya. Meskipun semua pahala yang disamakan oleh Rasulullah SAW seperti haji yang sempurna, yaitu seperti orang yang setelah sholat subuh kemudian bertempat di tempatnya, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, ya, mempelajari ilmu agama dan seterusnya dalam rangka beribadah, dan tidak keluar masjid sampai terbit matahari, ya, sampai masuk waktu duha, yaitu terbit matahari ditunggu sekitar 15 menit. Setelah itu melakukan sholat 2 rakaat, maka pahalanya adalah seperti haji yang sempurna. Subhanallah, ya. Sama juga bermajelis ilmu, ini pahalanya juga seperti haji yang sempurna. Dan semua pahala-pahala yang seperti haji yang sempurna itu, ya, tentu tidak menggugurkan kewajiban haji. Ini kita berbicara masalah pahala, ya. Kita berbicara masalah pahala. Keranten surganipun Allah Subhanahu wa taala adalah mahal, ya. Surga Allah Subhanahu wa taala adalah barang yang termahal, yang paling mulia, yang tidak bisa diraih kecuali dengan iman, ya, dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keranten kita, nggih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa meraih surga itu dengan amal ibadah kita, ya, karena amal ibadah kita sangat terbatas, ya. Maka yang dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya, sebabnya adalah amal soleh, tetapi nilainya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, innakum la tadkhulunal jannata bi amwalikum, sesungguhnya kalian tidaklah masuk surga itu karena apa? Sebanding dengan amal kalian. Tidak, kalian tidaklah masuk surga dengan amal-amal kalian. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak engkau pula ya Rasulullah? Artinya engkau pun tidak masuk surga karena amalan engkau ya Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, wala ana, tidak pula saya, illa ayataghammadani Allahu birahmatih, ya, kecuali kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi diri kita, meliputi diriku, kata Rasulullah, maka tidak akan masuk surga. Karena jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surga itu luar biasa. Surga itu luar biasa. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita, ya, senantiasa istiqamah, senantiasa bersemangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, karena disitulah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini nggih kula ingin mengingatkan dumateng awak kula piyambak lan dumateng jamaah sekalian
tentang keutamaan 10 pertama bulan Zulhijjah. Kerantan ini di hadapan mata. Sekarang kita sudah menghadapi di depan mata kita 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang telah kita sampaikan dan juga kemarin, yaitu di saat khutbah Jumat, ada sebuah hadis yang sudah sering kita dengarkan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-'amalu salihu fihinna, yang amal-amal soleh yang dikerjakan di dalam hari-hari tersebut, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyamil 'ashr, yang melebihi 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, yang melebihi 10 hari menikah. Maka para sahabat tercengang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bertanya, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, tidak pula dapat dikalahkan oleh pahala berjihad di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula dapat dikalahkan oleh pahala berjihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali seseorang yang dia keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membawa jiwanya, membawa nyawanya dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai'in, dan dia tidak pulang dari medan perang, dari berjihad itu dengan membawa suatu apapun. Nyawanya hilang, jiwa raganya mati, kemudian hartanya juga habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka yang tidak bisa menandingi ibadah yang diamalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menikah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka jawabannya adalah, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih kota Makkah sebagai tanah suci, dan juga memilih kota Madinah dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Madinah juga termasuk kota suci, Al-Haramain, 2 kota yang dimuliakan, Atau Allah Subhanahu wa taala memuliakan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin muliakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid adalah merupakan permukaan bumi yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Kenapa demikian? Allah yang memilihnya. Kita kembalikan kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahabbal biladi masajiduha, sesungguhnya permukaan negeri, permukaan bumi, yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan janji naungan di padang mahsyar, maka di antara orang yang akan mendapatkan janji naungan tersebut adalah salah satunya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang hamba Allah, dalam hadis disebutkan seorang laki-laki,
Meskipun kaum wanita juga bisa mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh kaum laki-laki, ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Maka di antara orang-orang yang nanti pada hari kiamat ketika matahari didekatkan 1 mil ataupun 2 mil, ya, yaitu mereka yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menjadikan masjid ini adalah tempat yang paling kita cintai, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid ini ataupun rumah-rumah Allah dan semua masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita hendaknya mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memilih di antara bulan-bulan ada 4 bulan. Ya. Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Di antara 12 bulan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala 4 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah ini, kemudian bulan Dzulhijjah yang kita hadapi sekarang, kemudian bulan Al-Muharram dan juga bulan Rajab. Itulah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memuliakan bulan Ramadan dengan diturunkannya Al-Qur'an di dalamnya dan puasa wajib di dalamnya, dan juga 10 terakhir bulan Ramadan yang terdapat di malam harinya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala memilih apa saja yang Allah kehendaki. Sebagaimana di antara manusia yang paling Allah pilih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh para nabi dan para rasul, kemudian seluruh sahabat dari setiap para nabi dan para rasul, dan di antara sahabat yang paling mulia adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih Al-Qur'an sebagai kitab yang paling mulia, ya, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih waktu. Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, dan juga hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang akan kita hadapi juga merupakan hari yang paling mulia dalam setahun, yaitu hari Arafah. Kemudian juga 10 Dzulhijjah ini juga merupakan hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antara zikir, di antara ibadah, ya, di antara ibadah yang paling Allah cintai adalah seluruh amalan-amalan yang wajib, ya. Seluruh amalan-amalan yang wajib itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antara amalan-amalan yang sunnah itu pun ada yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada manusia yang paling dicintai adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memilih apa saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun." Ingkang ngartosipun, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar," dan Rabb engkau dan Tuhanmu, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar,
dia menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Wa yakhtar, dan dia Allah Subhanahu wa taala memilih apa saja yang Allah kehendaki. Maka pilihan-pilihan yang kita sebutkan tadi, baik itu tempat yang dipilih, manusia yang dipilih, ibadah yang dipilih, amalan yang dipilih, kitab yang dipilih, bahkan agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, innad dina 'indallahil Islam. Ya, inilah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabb engkau dan Tuhanmu yakhluqu ma yasha', menciptakan apa saja yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan Allah memilih. Maka lahumul khiyarah, tidaklah mereka manusia itu memiliki pilihan. Ya, apa yang mereka pilih hendaknya apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka pilih adalah hendaknya apa yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terutama yaitu sesembahan. Ya, kita menyembah maka yang pantas kita pilih, dan hendaknya kita buang seluruh sesembahan adalah apa yang sesuai yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga zikir yang paling utama adalah Rasulullah SAW mengatakan, ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan hari yang mulia ini, yang kita hadapi ini, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka hendaknya kita benar-benar memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, hidup di 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita menjauhi semua maksiat, dosa-dosa dan napa kemauan ingkang diharamkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kezaliman-kezaliman sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan haram tersebut, terutama yaitu di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah yang kita hadapi sekarang ini. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga para ulama mereka sampai berselisih pendapat, manakah yang lebih utama, ya, 10 terakhir bulan Ramadan ataukah 10 pertama bulan Dzulhijjah? Maka ada yang mengatakan 10 terakhir bulan Ramadan lebih mulia, ada yang mengatakan 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih mulia. Maka yang benar, dan ini yang insyaallah yang benar yang dikatakan oleh para ulama juga, bahwa ketika dilihat malam-malam harinya, maka 10 terakhir bulan Ramadan lebih mulia keranten wonten satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian ya, kalau dilihat seluruh harinya, maka 10 pertama bulan Dzulhijjah menika lebih mulia. Keranten hadisipun inggih menika hadis yang sangat jelas. Rasulullah mengatakan, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari. Ini merupakan penafian, ya. Rasulullah SAW menafikan tidak terkecuali, ya, yaitu ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah. Boten enten dinten-dinten ingkang amal soleh ten lebetipun langkung dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamil ashr, yang melebihi 10 hari menikah.
Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apakah amalan-amalan? Nah, niki kita sekarang akan menyampaikan secara singkat, ya, akan mempelajari secara singkat nopo amalan-amalan ingkang mulia pertama bulan Dzulhijjah menika. Kami sepindah tidak lain yaitu haji ke Baitullah. Ini merupakan amalan yang paling utama, ya. Keranten mulai tanggal 8, 9, 10 niki separuh ibadah haji niku terletak nggih, terletak di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tetapi proses keberangkatan, mereka berada di tengah tanah suci, mereka umrah dan seterusnya, ya, maka ini merupakan yang paling mulia, ya, di antara amalan yang dilakukan seorang hamba di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Apalagi itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah sebut, yang Rasulullah telah sebutkan, yaitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, lan mboten enten, dan haji ingkang mabrur niku mboten enten pahala yang pantas diberikan kepadanya, ya, kecuali yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain, ya, raja'a kama waladathu ummu, dia akan dihapus dosa-dosanya, akan dihapus kesalahan-kesalahannya, sehingga dia pulang seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Bayi mboten beto kesalahan, mboten kata dosa sama sekali. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan ingkang nomor kalih inggih menika memperbanyak tasbih, tahlil dan tahmid, ya, dan juga takbir, ya, memperbanyak bertakbir, memperbanyak bertasbih, bertahlil dan bertahmid di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menika. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita akan merasa napa asing, keranten kita dereng wonten, dereng semerap dalilipun, dereng semerap dalilipun, padahal bertakbir, bertahmid, bertahlil ini merupakan ibadah yang tidak hanya di hari raya, tetapi merupakan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita baca pada 10 pertama bulan Dzulhijjah menika. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu diriwayatkan oleh Abdullah menika putranipun Umar ibnu Khattab radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Rasulullah bersabda dengan hadis yang mirip tetapi akhirnya beda. Ma min ayyamin, ya, tidaklah hari-hari a'zamu 'indallah yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala ahabbu ilaihi, dan yang lebih dicintai olehnya, al-amalu fihinna, yaitu amalan-amalan ibadah yang dilakukan di dalamnya, min hadil ayyamil ashr, yang melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menika. Rasulullah lajengaken, Rasulullah menasihatkan, mewasiatkan dumateng kita
napa ingkang kedah kita amalaken, napa ingkang kedah kita lakukan di 10 hari pertama menika, Rasulullah mengatakan fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Ya, maka perbanyaklah oleh kalian di hari-hari tersebut yaitu tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, wat takbir, dan mengucapkan Allahu akbar, wat tahmid, dan mengucapkan alhamdulillah. Nah, maka ini adalah bacaan-bacaan takbir yang sudah sering kita ucapkan, ya, yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Zikir menika ini diucapkan semenjak hari pertama bulan napa? Bulan Dzulhijjah. Menika hadis ingkang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah dalam kitabnya jilid yang ke-7 nomor 224. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengucapkan takbir menika, yaitu di semua tempat. Dalam perjalanan kita menuju pasar, menuju sawah, menuju kantor, atau di tengah-tengah pasar, bahkan dianjurkan ketika ketemu orang lain kita angkat suara, ya, untuk mengingatkan agar mereka juga bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ini dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ketika mereka masuk pasar, maka mereka mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd, sehingga yang lainnya diingatkan, sehingga yang lainnya menyahutnya, ya. Adapun ketika enggak ada orang, ya mungkin dengan suara yang lirih, ya, dengan suara yang lirih. Dan ini dikatakan oleh para ulama dengan takbir mutlak. Ini takbir mutlak. Ya. Adapun takbir muqayyad itu ada waktunya tersendiri. Ya. Takbir muqayyad itu adalah ya setelah maghrib hari Arafah sampai tanggal 10, 11, 12, 13, yaitu hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Karena Rasulullah SAW mengatakan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Bahwasanya hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah dikatakan oleh Rasulullah itu adalah hari bersenang-senang, hari berzikir, hari makan, hari minum, ya. Maka di sana ada nyate, di sana nyembelih lagi, di sana nyembelih lagi, ya. Di sana masak-masak yang banyak dan seterusnya. Tapi jangan lupa di antara amalan, ya, di hari itu bukan cuma makan dan minum. Dan makan dan minum di hari itu, kalau kita mengamalkan hadis ini maka berpahala. Karena perintah Rasulullah SAW, dan justru berdosa orang-orang yang sengaja berpuasa. Karena apa? Hari-hari tasyrik menika haram kangge kita melakukan ibadah puasa. Nggih, dados ibadah niki wonten sing haram. Kapan haram? Nggih, ketika dilarang. Nggih, ketika boten wekdalipun, boten tempatipun. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun zikir muqayyad tadi, yaitu setiap kali setelah sholat, ya, berjamaah sholat 5 waktu, maka kita bertakbir, bertahlil, bertahmid, ya, itu muqayyad, terikat dengan sholat 5 waktu, baik yang sholat di masjid, baik juga
yang sholat ditambah, mungkin berjamaah dengan ya teman-temannya ditambah, ya karena jaga keamanan udang fanami, jaga keamanan apa, dia nggak sempat ke masjid, maka dia azan sebagaimana di zaman Rasulullah memerintahkan, bahwa Rasulullah memerintahkan para pengembala kambing di atas gunung, di lembah-lembah, di padang-padang rumput itu tetap mengumandangkan azan, kemudian berjamaah dengan teman-temannya di tempat tersebut. Setelah sholat berjamaah kemudian melakukan zikir muqayyad, yaitu takbiran setelah salat 5 waktu. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan ingkang salajengipun inggih menika memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Dados puasa sunnah menika angsal nggih dari hari pertama bulan Dzulhijjah angsal nggih. Keranten napa? Keranten ibadah di hari menika adalah ibadah yang paling mulia, sedangkan puasa adalah merupakan ibadah yang paling mulia. Kalau ingin puasa mutlak niku napa? Nggih bebas. Mboten Kemis, mboten Senin. Mboten Senin, mboten Kemis. Tetapi piyambakipun mutlak, pengin poso nggih poso. Nah niki biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nate ndugi wonten ing griya-griyanipun estri-estrinipun niku Rasulullah tanglet, "Wahai keluargaku, adakah makanan yang bisa dimakan hari ini?" Maka mereka menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Idzan ana shaimun." Kalau gitu saya tak puasa. Enggak ada sebab, ya. Artinya bukan hari Senin, bukan hari Kamis. Rasulullah sudah berniat untuk sarapan, tetapi yang dimakan untuk sarapan mboten enten. Akhiripun idzan ana shaim. Kalau gitu saya tak puasa. Ini merupakan apa? Puasa mutlak, dan puasa mutlak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menika merupakan amalan ingkang paling utama, karanten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani adam lahu. Seluruh amal anak keturunan Adam itu adalah menjadi miliknya. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li. Ya, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu kata Allah adalah milikku. Adalah milikku. Keranten ibadah ingkang paling gampil ikhlas niku mboten enten ingkang paling mudah kejaba poso. Nek salat ketinggal gerakane, nek sedekah beto sesuatu, nggih. Amalan sedaya niku wonten ketinggal. Tetapi nek poso niku lebih mudah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antara zikir yang paling bibir niku mboten bergerak adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Yang gerak adalah lisan. Kalau subhanallah bibir masih bergerak, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah, bibir masih bergerak meskipun enggak ada suaranya. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah, Allahu akbar. Semua zikir itu ya berpotensi menggerakkan bibir kecuali kalimat la ilaha illallah. Orang bisa tidak bergerak bibirnya. Coba kita praktekkan. Kita praktekkan ya. Bapak Ibu praktekkan. Ucapkan zikir la ilaha illallah. Orang tidak ada yang melihat kalau kita berzikir, karena yang bergerak hanya lisan, bibirnya hanya terbuka sedikit. La ilaha illallah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara ibadah yang lainnya, ya setelah puasa, ya kalau mau puasa mutlak berarti setiap hari bisa. Hari nopo kemawon bebas. Tetapi kalau yang muqayyad seperti Senin, Kamis, ya
atau dijadikan puasa Daud dari pertama, ya. 1 hari puasa, 1 hari tidak, dan seterusnya. Yang paling utama adalah puasa pada hari Arafah. Puasa pada hari Arafah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ahtasibu annahu yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, maka Rasulullah SAW menjawab, aku berharap bahwasanya puasa Arafah menika menghapus dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Berarti 2 tahun. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya minimal jangan sampai kita tinggalkan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian amalan salajengipun inggih menika nggih yang sing paling gampil adalah zikir. Niki termasuk amalan yang paling mudah, tanpa biaya, tanpa tenaga, tanpa waktu yang khusus. Bahkan di setiap waktu kita saged berzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah takbir kalau wau. Kemudian ibadah salajengipun inggih menika salat Idul Adha. Niki puncakipun nggih. Salat Idul Adha menika nggih salat ingkang sangat mulia, yang sangat besar pahalanya. Keranten terletak juga di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan seluruh kaum muslimin, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, ya, sampai wanita-wanita pingitan. Rasulullah mengatakan zawatil khudur, yaitu wanita-wanita yang pingitan sekalipun, yaitu wanita yang sudah siap menikah. Itu biasanya orang Arab, ya, dalam kehidupan zaman dahulu. Mereka ini, wanita-wanita ini pemalu. Mereka jarang keluar rumah. Mereka sering, ya, bersembunyi di dalam rumah mereka. Tetapi kata Rasulullah SAW, zawatil khudur, yaitu para wanita yang mereka adalah terkenal dengan para pemalu. Sebagaimana Rasulullah SAW disifati lebih pemalu daripada wanita pingitan. Ya, Rasulullah itu seorang yang pemalu. Ya. Karena di antara sifat wanita yang kaum wanita yang masih muda itu adalah mereka pemalu. Mereka itu menjaga dirinya dalam rumah-rumah mereka, tidak banyak keluar. Dan di saat itu oleh Rasulullah SAW, wanita-wanita pingitan tersebut tetap diperintahkan untuk keluar di lapangan, untuk keluar sholat Idul Adha. Bahkan yang tidak punya jilbab di zaman Rasulullah menika, jilbab masih jarang, nggih. Sampai Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka yang memiliki jilbab lebih itu meminjamkan kepada yang tidak memiliki jilbab. Subhanallah. Keranten kata di zaman Rasulullah niku ingkang namun enggak ada klambi sak setel niku kathah. Nggih, sak setel, orang setel niku pun kathah. Telung tigang setel niku pun kathah. Keranten apa? Baju niku sesuatu yang mahal. Belum banyak nopo perusahaan tekstil kapas ditanam niku. Mekah kan gersang, mboten enten kapas, mboten enten kapuk, mboten enten bahan pakaian. Nggih, biasanya nih pakaian niku diimpor saking Yaman. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara amalan yang paling mulia, ya, yaitu menyembelih kurban. Niki ingkang paling mulia malih, yaitu disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah mantun salat Idul Adha. Meskipun Rasulullah SAW mengizinkan, ya, membolehkan menyembelih menika sampai 3 hari setelahnya, yaitu di hari-hari
tasyrik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita uraikan tentunya masih panjang beberapa keutamaan yang lain, tetapi napa ingkang kita sampun pelajari menika sampun cekap merupakan amalan-amalan ingkang paling utama. Monggo kita memanfaatkan umur kita mensyukuri kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dumateng kita kangge benar-benar meraih pahala yang terbaik, pahala yang paling mulia, yaitu ibadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah menika. Mugi-mugi napa ingkang kita kaji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, kemudian dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dan menjadi penambah iman dan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.